Selamat siang, perkenalkan saya Meliska Sulawesi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai osilasi terkopel yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di mana dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai osilasi terkopel pada tali atau osilasi tergandeng pada tali. Kita masuk pada pendahuluan. Bisa kita lihat pada slide, terdapat gambar 10 manik atau 10 titik yang digabungkan melalui tali. Biasanya jika Anda memiliki sistem seperti itu, tentu saja Anda mungkin akan mengikatnya ke dinding dan sebagainya. Jadi itulah yang akan disebut dengan kondisi batas. Ketika Anda tidak melakukan apapun, tali itu akan putus. Jadi ada beberapa tegangan T dalam string atau tali. Kita masuk ke dalam persamaan pada geraknya. Misalnya, kita mengambil 3 titik bermassa M pada gambar di atas, sehingga gambarnya akan seperti ini. Kita asumsikan bahwa ada tegangan T yang beragam dalam string. Jadi, diasumsikan bahwa manik-manik ini atau titik-titik ini memiliki jarak yang sama. Jadi, jarak antar titik itu adalah A. Perpindahan setiap manik dilambangkan dengan Y dan ada indeks R di sini. Yang bisa kita lihat di sini, Y ini berfungsi sebagai indeks untuk jumlah manik. Jadi misalnya, manik tengah yang ditunjukkan pada gambar adalah manik ke R. Dan di sisi kiri dan di sisi kanan, sisi kiri YR-1 dan sisi kanan YR+1. Jadi seperti ini kita bisa memberi nomor-nomor pada manik-manik. Kita kembali pada GHS. Di situ terdapat batas kecil osilasi. Di sini pun juga di osilasi tergandeng terdapat batas kecil osilasi. Di mana artinya θ1, θ1, dan θ2 ini sangat kecil. Jadi dua komponen secara horizontal, T cos θ1 dan T cos θ2, mereka akan setara dan diarahkan secara berlawanan. Di mana T cos θ1 ini arahnya ke kiri, sedangkan T cos θ2 arahnya ke kanan. Jadi ketika tidak ada arah gaya pada titik ini secara horizontal, kemungkinan dinamika akan bergerak secara naik turun. Jadi ketika ada arah gaya ke bawah secara vertikal, maka akan terdapat dua gaya di sini. Di mana bagian sini itu T sin θ1 dan di sini T sin θ2. Saya ulangi, ketika ada arah gaya ke bawah, secara vertikal ke bawah, maka terdapat dua gaya. Di sini T sin θ1 dan di sini T sin θ2. Dan dari gambar, pada titik massa sebelah kanan, tegangan tali T sin θ2. Dan pada titik massa sebelah kiri, tegangan tali T sin θ1. Di mana sin θ1 sama dengan YR kurang YR-1 per A. Sin θ2 sama dengan YR dikurang YR+1 per A. Maka, dilihat dari persamaan ini, ditemukan persamaan D kuadrat YR per DT kuadrat sama dengan T per A dalam kurung YR-1 dikurang 2 YR plus YR plus 1. Dengan mensubstitusi simpangan YR sama dengan AR min AR dikurang E pangkat I omega T, di mana AR adalah simpangan maksimum. Maka, Y R plus 1 sama dengan AR plus 1 E pangkat I omega T. Dan YR min 1 sama dengan AR min 1 E pangkat I omega T. Maka persamaannya sini, dan secara umum persamaannya min AR min 1 ditambah 2 min
MA omega kuadrat per T. AR dikurang AR plus 1 sama dengan 0. Jadi ketika kita misalkan massa R sama dengan 1, merambat sepanjang tali dan diikuti oleh massa-massa R 1, 2, 3, dan seterusnya sampai R mencapai nilai N. Ingat bahwa kedua ujungnya itu dijepit atau diikat pada sebuah dinding, maka Y0 sama dengan A0 dan Yn plus 1 sama dengan An plus 1 sama dengan 0. Jadi, 2 dikurang MA omega kuadrat per T dikali A1 sama dengan 0. Maka pada saat N sama dengan 1 dengan panjang tali 2A, maka omega kuadrat sama dengan 2T per MA. Pada saat N sama dengan 2, maka panjang tali 3A. Maka pada saat getaran itu normal, F frekuensinya menjadi omega kuadrat sama dengan T per MA. Dan pada saat M2 menyimpang sejauh A2, maka frekuensinya omega kuadrat sama dengan 3T per MA. Dengan demikian, maka untuk massa Kj, persamaan frekuensinya menjadi Wj kuadrat sama dengan 2 omega 0, 1 dikurang cos Jv per N, N plus 1. Sedangkan amplitudonya yang diperoleh dari persamaan sama dengan AR sama dengan C sin RJV per N tambah 1, di mana C ini adalah konstan. Sekian dari presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila banyak kekurangannya. Sekian dan terima kasih.